Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah di pertemuan perdana ini di semester kedua untuk kelas 9 insyaallah kita akan belajar berkenaan tentang materi kesebangunan ya, yaitu mengidentifikasi bangun sebangun dan kongruen. Untuk lebih berkah, sebelum kita mulai pembahasan, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita membahas materi secara mendalam atau secara lebih jauh, kita akan melihat terlebih dahulu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi nanti antum semua diharapkan terkait standar kompetensi, antum semua mampu memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasar yang kita harapkan adalah ke depan antum mampu mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Adapun indikatornya, yang pertama mendiskusikan dua bangun yang sebangun atau kongruen melalui bangun datar. Nah, poin pertama ini karena kita berada dalam kondisi PJJ, mungkin diskusinya bisa melalui japri WhatsApp gitu ya. Nanti bisa ditanyakan beberapa pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustadz gitu ya. Atau dengan rekan sebaya yang kira-kira yang antum anggap dia mengerti. Jadi sebelum ditanyakan ke Ustadz, boleh ke teman sebaya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasikan dua bangun datar sebangun atau kongruen. Ya, jadi kedua hal ini adalah indikator capaian yang mudah-mudahan kita bisa capai. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama model berskala, yang kedua pengertian kongruen, yang ketiga pengertian sebangun, kemudian yang keempat dua bangun yang kongruen, dan yang kelima dua bangun yang sebangun. Itu materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Baik, langsung saja kita bahas poin yang pertama, yakni model berskala. Nah, kenapa kita perlu belajar model berskala ini? Karena nanti dari sini kita akan mengetahui ilmu terkait perbandingan, yang fungsinya nanti untuk mempercepat pemahaman kita tentang kesebangunan. Langsung saja. Skala adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Sebagai contoh, pada suatu peta dengan skala 1 berbanding 4.250.000, jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Mari kita jawab. Skalanya adalah 1 berbanding 4.250.000. Kemudian jarak pada gambarnya 2 cm. Pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak sebenarnya? Berarti jarak sebenarnya sama dengan 2 cm kali 4.250.000. Sehingga hasilnya adalah 8.500 cm. Nah, kalau kita rubah ke dalam kilometer, maka hasilnya adalah 85 km. Next kita bahas poin yang kedua, yaitu pengertian kongruen. Nah, dari dua bangun kongruen, nanti kita akan coba simpulkan pengertian dari kongruen itu sendiri. Perhatikan ilustrasi dua bangun yang kongruen berikut. Nah, kedua bangun yang tampak di atas adalah dua bangun yang kongruen. Ya, kenapa? Karena bentuknya sama, ya, sama-sama berbentuk segitiga. Ukurannya pun sama, walaupun secara kasat mata terbalik, tetapi tetap dia bentuknya segitiga, ukurannya sama.
Sehingga pengertian dari kongruen dapat disimpulkan bahwa dua bangun yang kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi perlu digarisbawahi, bentuk dan ukuran yang sama itu adalah pengertian dari kongruen. Selanjutnya kita bahas poin yang ketiga berkenaan tentang pengertian sebangun. Nah, di sini ada dua bangun sebangun. Ya, coba perhatikan ilustrasi dua bangun yang sebangun berikut. Ada dua gambar persegi panjang. Awalnya sama, gitu ya. Kemudian yang satunya Ustadz perbesar. Nah, ketika seperti ini, maka bisa dipastikan atau dapat kita prediksi bahwa kedua bangun yang tampak di atas adalah dua bangun yang sebangun. Tentunya dengan sebuah kesimpulan yang akan kita simpulkan bahwa ya, sebangun itu jika kedua bangun tetap yang memiliki bentuk yang sama. Artinya ukuran sudutnya tetap sama. Dan ini sama-sama masih 90 derajat. Kemudian yang kedua dikatakan sebangun jika ukuran panjang dan lebarnya diperbesar tapi dengan porsi yang sama, artinya perbandingan dua sisi yang seletak adalah sama. Itu adalah bisa dikatakan sebangun. Jadi ada dua hal yang menjadi titik tolak bahwa kedua bangun itu sebangun. Yang pertama adalah ukuran sudutnya tetap, yang kedua adalah perbandingan dua sisi yang seletak adalah sama. Next kita bahas poin yang keempat berkenaan tentang dua bangun yang kongruen. Perhatikan dua bangun jajar genjang berikut. Perhatikan gambar 1 dan perhatikan pula gambar kedua. Apakah kedua bangun tersebut kongruen? Tentunya kita perlu menganalisanya. Ada dua analisa yang harus kita lakukan. Yang pertama ukuran sudut, yang kedua perbandingan sisi. Nah, kita awali dari ukuran sudut. Karena kedua bangun merupakan jajar genjang, maka dua sudut yang berdekatan jumlahnya pasti 180 derajat. Akibatnya apa? Akibatnya sudut yang berdekatan dengan 120 derajat pada gambar 1. Perhatikan gambar 1. Besarnya 60 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut yang berdekatan dengan 60 derajat pada gambar 2. Perhatikan gambar 2 dengan seksama. Besarnya 120 derajat. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Sehingga ukuran sudut kedua bangun tersebut adalah sama. Selanjutnya kita menganalisa dari perbandingan sisi. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar pada soal tersebut ya, terlihat bahwa ada dua sisi yang sama panjang antara gambar 1 dan 2. Sehingga ya, analisa kita ya, dari ukuran sudut sudah, kemudian perbandingan sisi sudah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua bangun adalah merupakan dua bangun yang kongruen. Selanjutnya kita beranjak kepada poin kelima, poin terakhir, yaitu berkenaan tentang dua bangun yang sebangun. Dari ilustrasi dua bangun yang sebangun, perhatikan dua bangun berikut. Nah, apakah kedua bangun tersebut sebangun? Mari kita menganalisanya. Pertama dari bentuk. Kedua bangun sama-sama berbentuk persegi panjang, sehingga kedua bangun berbentuk sama. Kemudian dilihat dari proporsi perbandingan sisi. Kita lihat perbandingan panjang, yaitu 3:6 ya. Kalau disederhanakan menjadi 1:2.
Kemudian perbandingan lebar yaitu 2 berbanding 4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Sehingga kedua bangun memiliki perbandingan antara dua sisi yang seletak sama. Dari kesimpulan atau paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua bangun tersebut sebangun. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Dua jajar genjang berikut sebangun. Nah, di sini ada jajar genjang ABCD dengan panjang AB 3 cm dan DA-nya atau AD-nya 2 cm. Kemudian ada jajar genjang PQRS dengan sudut P-nya 70 derajat, kemudian panjang PS-nya 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan panjang PQ dan besar sudut PQR. Mari kita langsung jawab saja, yaitu menjawab pertanyaan panjang PQ. Berarti AB berbanding PQ sama dengan AD berbanding PS. Karena panjang berbanding dengan panjang, ya. Lebar berbanding dengan lebar. Kemudian AB ini memiliki nilai 3. Berarti 3 berbanding PQ sama dengan AD-nya 2 cm, berarti 2 berbanding PS, PS-nya 6. Sehingga PQ sama dengan 18 berbanding 2, ya, atau 18 dibagi 2. Sehingga PQ sama dengan 9 cm. Selanjutnya kita akan membahas berapa besar sudut PQR. Berarti sudut SPQ, ya, perhatikan sudut SPQ ditambah sudut PQR itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Karena sudut SPQ-nya 70 derajat. Sehingga sudut PQR sama dengan 110 derajat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang PQ sama dengan 9 cm dan sudut PQR sama dengan 110 derajat. Demikian pembelajaran matematika di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan, materi sebanyak 5 poin, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian ada sekelas info terkait seorang tokoh. Di sini ada Thales, ya, adalah seorang ahli filsafat. Pada zamannya seorang ahli filsafat itu mempelajari matematika, astronomi, fisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dalam matematika ia terkenal dengan caranya mengukur tinggi piramida di Mesir dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga. Sebelum Ustadz tutup, ada tips menguasai matematika. Yang pertama, pahami materi secara berulang-ulang. Jadi, kalau satu kali mendengarkan pemaparan video ini belum juga paham, silakan diulang kembali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Pokoknya diulang-ulang sehingga paham betul apa yang disampaikan. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Dengan cara memperbanyak latihan soal, maka nanti antum akan mengetahui, ya, akan mengetahui bahwa oh, soal ini mudah, soal ini agak susah, gimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdiskusi. Nah, berdiskusi ini bisa dengan teman sebaya, bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak kelas dan lain sebagainya, termasuk bisa berdiskusi dengan guru mata pelajaran. Tapi demikianlah yang bisa Ustadz berikan di pertemuan pertama ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah berupaya untuk memahami apa yang Ustadz jelaskan. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat. Dan untuk latihan soal, insya Allah nanti menggunakan Google Form seperti biasa. Dan mohon kepada semuanya untuk berusaha menyelesaikan soal dengan sungguh-sungguh, ya, tidak terburu-buru, ya. Silahkan sambil dipahami, sambil dikerjakan. Kemudian tentunya
nanti akan menjadi penilaian tersendiri gitu ya. Sekali lagi Ustadz ucapkan terima kasih. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha